akan sangat berguna, akan sangat bermanfaat ketika kita bisa menyelamatkan orang-orang yang betul-betul belum terlalu paham. Dengan edukasi seperti ini minimal mengurangi angka margin call. Saya akan berikan contoh lagi ya, mungkin saya kasih contoh lagi, mudah-mudahan ada lagi ya, saya ambil yang mana ini. Oke, saya tadi ada contoh seperti ini ya, mohon maaf kalau ada teman-teman yang tersinggung ya. Saya terus terang bukan menjudge ini satu trading yang buruk, tetapi ini adalah bagian dari pembelajaran. Sekali lagi bagian dari pembelajaran untuk banyak orang. Minimal untuk mengurangi angka margin call. Dengan kita memberikan edukasi seperti ini, setidaknya mengurangi angka margin call. Dan teman-teman yang mungkin pernah mengalami seperti ini, setidaknya nanti ada evaluasi, ada koreksi, jangan trading dengan tanpa aturan, dengan trading yang tanpa rencana yang jelas. Kalau tanpa perhitungan, tanpa rencana, yang ada adalah kacau, pasti kacau. Oke, sekarang kita coba lihat, ini ada banyak sekali transaksi. Saya juga lihat ini banyak, memang lotnya kecil, tetapi dilihat minusnya. Sekarang kita lihat minusnya, bukan lotnya, tapi minusnya. Berapa besar dia minusnya, artinya menunggu berapa lama seperti ini. Yang pertama dulu kita lihat, kita bahas dulu. Kalau yang pertama ini mungkin kecil aja. Ini 62 pip. Oke. Dari mana? Selalu dibagi ini ya. Selalu ini dibagi dengan lotnya. Ya, jadi kalau ini berarti 0,62 dibagi 0,01. Ketemunya adalah 62 pip. Kemudian berikutnya minusnya 1267 dibagi lotnya 0,5. Berarti minusnya 2500 berapa tadi? 2534. 2534 pips. Oke, kita hitung satu persatu dulu biar nanti teman-teman juga belajar banyak tentang money management dan risk management. Karena ini paling penting dan paling mendasar. Sehebat apapun kita mempelajari teknikal, kalau ini tidak diterapkan money management dengan baik, saya pastikan tidak akan bertahan lama. Oke, yang kedua adalah 114 dibagi 0,05, maka ketemu 2000 lagi, 2280. Ini 2280 pip. Kemudian yang ketiga 108,35 dibagi 0,05, 2000 lagi ya, 2187 ya. Oh, 2167 ya. 2167. Kemudian berikutnya 36 dibagi 0,02, 1800. Nah, kalau ini 1561, ini 1170. Ini 919,
Kemudian 94 ini kalau kita bagi 94 dibagi 0,5 188. Nah, kita bisa lihat, kita bisa tentukan yang mana yang berbahaya. Yang mana berbahaya tentu yang pergerakannya pipnya yang paling besar itu paling jauh. Kembalinya akan sulit ketika sudah bergerak panjang. Bahkan satu candle pun akan berat. Ini bercandle-candle. Dalam kondisi normal 2500 ini bisa setengah hari. Maka kalau kondisi-kondisi yang jauh begini 2000 ke atas ini akan sangat sulit kembalinya. Maka akan selalu bermalam, bermalam dan bermalam nanti. Kecuali memang ekstrim ya. Kalau kita lihat kondisinya ini memang lotnya agak kecil, ada yang lot besar. Cuma lot besarnya tidak terlalu banyak. Yang lot besar cuma yang besar yang banyak cuma ini 2500. Kemudian kita lihat prosentasenya, berapa kira-kira. Nah, sekarang kita hitung. Kita hitung atau setidaknya kita hitung dulu semuanya. Jadi dari sekian minus ini maka akan terakumulasi. Dari sekian minus ini akan terakumulasi, mengumpul menjadi satu, menjadi minus 1657. Jangan dilihat dari modalnya yang masih 3000 begini. Dalam kondisi terpaksa ini sudah kepotong 1657. Maka berapa pergerakan sekarang? Floatingnya sudah bergerak berapa persen? Ya, tinggal membagi 1656.47 dibagi 3270.95 kalikan 100%. Maka akan ketemu berapa persentase minusnya. 1657 dibagi 3270.95 dikalikan 100. Nah, sudah 50%. 50% lebih. Silakan dibuktikan sudah 50% atau 50% lebih. Coba belajar recovery. Saya pastikan tidak akan pernah ketemu dengan recovery yang begini. Ya, mau di recovery dengan lot berapa tidak akan menyelesaikan. Karena ketahanan sudah menipis. Jadi ini sudah 50% ini sudah fasenya fase berbahaya. Solusinya apa seperti ini? Solusi yang paling gampang, paling mudah, cut loss. Sisa dana yang ada dipakai untuk nanti recovery. Kalau belum memahami, belajar kembali ke demo lagi. Belajar kembali ke demo. Jangan mengikuti bisikan-bisikan dari nurani kita yang menginginkan dan selalu pengen profit yang lebih dulu. Atau selalu pengen yang cepat. Pengen cepat. Belajarlah untuk kita memahami minimal money management dan risk management dulu. Karena kalau tidak ditata money managementnya, tidak akan pernah nanti bisa bertahan lama lagi. Ya, mohon maaf teman-teman kalau misalkan mengalami hal seperti ini, ya, maka rekomendasi saya tidak bisa kita pertahankan yang begini. Kalau kita biarkan, maka peluang untuk habis akan sangat besar. Bagi saya lebih baik di cut loss, sisa dana yang ada ini kita gunakan nanti untuk trading lagi yang sehat. Atau kalau kita punya modal lebih ya diinjek 2 kalinya pun tidak masalah. Diinjek $3.000 lagi boleh. Atau $6.000 tidak masalah. Dengan adanya injek itu maka ada kekuatan lagi ketahanan kita untuk recovery. Paling tidak kalau kita nanti entry dengan lot yang lebih 1,25 misalkan masih kuat karena ketahanannya akan meningkat kuat. Kalau cuma nanti kita merecovery dengan lot-lot yang kecil tidak akan ada gunanya, hanya menunggu waktu saja, buang-buang waktu, buang tenaga,
beban pikiran akan terus menggelayoti di dalam benak kita. Ya, kondisi seperti ini harus kembali lagi ke materi, harus kembali lagi ke basic lagi. Ini sudah yang pertama overtrade, yang kedua overload karena ini keseluruhan. Kemudian ini dibiarkan terlalu lama. Jadi dibiarkan terlalu lama. Perhatikan, ini sudah terlalu bengkak begini, 2500 sekian. Bahkan saya tidak pernah mengajari lebih dari 2000 pip kalau kita cut loss. Ya, nanti di teknikal kita akan ajari bagaimana kita menentukan titik stop loss-nya. Dan itu tidak pernah mencapai angka 2000 ke atas. Ya, paling banter 1200, 1300. Itu pun jarang. Ya, contoh misalkan sekarang kondisinya saya ngambil yang ekstrim di euro di XAU misalkan ya. Kalau di euro lebih kecil lagi. Di XAU misalkan begini. Ketika ini misalkan, nah, contoh misalkan ini kita menemukan peluang begini. Ini ada doji atau shooting star yang mengindikasikan market akan berbalik turun meskipun belum kuat karena belum ada konfirmatornya. Katakanlah ini misalkan dirasa ini adalah mau turun, berarti di candle selanjutnya kita entry sell, di sini 0,5. Begitu kita entry sell, nomor satu yang kita prioritaskan adalah batasan resiko. Di mana batasan resiko? Batasan resiko kalau kita melihat dari kondisi market, kita taruh, kita tempatkan karena ini sell, berarti kita tempatkan di atasnya garis resisten. Jadi hijaunya ini belum terbentuk. Baru ganti candle, baru bergerak ganti candle, kita masuk sell dengan lot 0,5. Kemudian langsung kita pertimbangkan area batasan kerugian kita di mana maksimum. Ya, kita lihat karena di sini yang paling tinggi adalah ini di sini, maka ini adalah area resistennya. Selalu kita sampaikan area resistennya ditaruh di atas resisten atau support, kasih jarak 250 sampai 300. Berarti kita taruh 250 sampai 300 itu di sini. Ya, 300, misalkan 300 di sini. Nah, 300 di sini. Ya, kita lihat 250 sampai 300 ya. Katakanlah kita ngambil 300-nya berarti di sini. Oke, naik dikit. Nah, berarti pas berada di ujung sana. Pas berada di ujung merah. Oke. Contoh begini. Nah, ini adalah batasan resiko maksimum kita. Kalaupun rugi, maka rugi kita dari ujung di sini, ujung kita entry tadi sampai di atas ini hanya 900 sekian. Dan tidak akan mungkin sampai 2000 pip. Karena dibatasi dengan batasan resiko tadi, dibatasi dengan risk management kita. Ya, contoh lagi misalkan yang berbalik ya, kelihatan tapi berbalik. Ya, ini lagi misalkan, ini ada shooting star, kita yakini sell, maka kita entry-nya di sini sell. Ya, kita entry-nya di sini sell. Batasan resiko maksimum berada di atas resisten 250 sampai 300. Kalau kita ngambil 300 ya berada lurus di sini. Sehingga nanti ketika nanti rugi, marketnya ternyata naik dulu sebelum turun, naik dulu tidak masalah. Ya, ini tujuannya untuk melindungi modal besar kita. Paling banter 1000, tidak pernah di angka 2000. Ya, jadi rugi kita kalau misalkan ini lotnya 0,5 ya cuma 500 kalau modal kita 3000 misalnya. Masih sisa 2500, masih jauh.
masih kekuatannya besar, masih punya ketahanan yang luar biasa untuk nanti kita bisa recovery lagi. Sehingga kalau sampai 2000 itu berarti sudah di luar dari aturan. Maka kembali lagi, kalau sudah melanggar dari aturan main, melanggar dari ketentuan yang sudah kita sampaikan, maka kondisinya akan sangat sulit nanti kalau sudah terjadi floating yang besar. Ya, contoh yang tadi sudah kita sampaikan. Sehingga mau diapakan nanti tetap sulit, tetap geleng-geleng kepala, tetap nanti pusing kepala. Yang begini biasanya ditinggal ngopi pun tidak masalah, tidak meninggalkan, tidak bisa menyelesaikan. Tinggal ngopi, ditinggal nongkrong, tidak menyelesaikan, nanti habis itu pusing lagi. Tanya ke teman pun sama saja. Apalagi yang ditanya tidak paham, tambah justru parah lagi. Apalagi yang ditanya ke mungkin yang orang yang punya kepentingan, ya nanti pasti sabar aja, ditunggu saja, nanti ntar lagi juga balik itu. Karena tidak punya dasar. Kalau sudah punya dasar, dilihat nanti kondisi emas itu peluangnya mau kemana. Itu nanti dipelajari di teknikal. Jadi nanti sekalian tidak hanya kita paham dengan money management, risk management, tetapi juga nanti paham dengan teknikal. Sehingga potensi probabilitasnya itu arahnya kemana. Kalau arahnya masih naik, ya bisa saja kita nanti lakukan recovery. Tetapi kalau sudah terlalu jauh, ya akan sangat sulit. Yang ada adalah cut loss duluan, nanti baru kita mengembalikan. Ya, kita sering memberikan contoh video, bahkan bagaimana ketika saya masuk, marketnya berbalik, masuk lagi, market berbalik lagi. Yang saya lakukan bukan menunggu, tetapi saya segera cut loss begini, cut loss. Sampai selesai pun ternyata tidak bisa menyelesaikan, maka cut loss semuanya. Baru setelah cut loss itu kita berpikir lagi, kita reevaluasi, kita reanalisa lagi, nanti biar sekalian emosi kita menurun, biar tensi kita tidak terlalu melonjak. Karena kalau sudah hampir, ibaratnya kalau sudah kita selesai tadi cut loss, pasti mental kita menjadi turun. Kemudian yang ada dendam. Ya, pasti dendam. Dendam ingin membalas, ya. Ntar lagi saya akan balas dengan lot yang besar lagi. Nah, saya tidak berharap dalam kondisi yang masih panas itu kita masuk lagi. Belajar turunkan dulu. Tidak usah masuk dulu. Sambil betul-betul melihat, menunggu peluang lagi. Begitu ada peluang yang maksimum berada di ujung misalkan, ketika sudah berada di puncak, kita hajar dengan sell. Ya, ini pun tidak boleh maksimum juga, tidak boleh serta-merta misalkan lot 2 kita biarkan, karena lotnya besar dalam kondisi yang terpaksa, marketnya masih naik lagi, ya cut loss lagi. Apakah pernah dalam satu hari habis? Ya, kalau mungkin habisnya enggak, tapi kalau rugi yang lumayan banyak, ya pernah. Tetapi pada akhirnya pun bisa recover, walaupun hari ini enggak bisa, besok bisa recover. Intinya di sana. Kita tidak masalah dengan kerugian. Jadi jangan alergi dengan teman-teman dengan warna merah begini. Asalkan dalam batas hitungan yang wajar, maka akan dengan mudah nanti kita akan mengembalikan stamina yang loyo itu. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan untuk selalu memperhatikan money management dan risk management. Baik, materinya untuk malam hari ini kita banyak di money management, risk management, ya, karena ini sangat penting dan menjadi bagian yang utama di dalam kita trading. Kalau kita tidak paham begini, yang kita buru hanya sinyal yang akurat, yang valid dan yang tepat saja, maka siap-siap kita akan rugi nanti. Ya, karena yang paling penting sekali lagi ini recovery begini. Kalau sudah sering recovery bisa berhasil, maka disitulah ya kehebatan kita nanti di dalam mengarungi market yang ekstrim. Sehingga siap nanti kalau market naik turun pun sudah siap sudah. Tidak peduli mau naik mau turun, tetap sudah siap. Tapi kalau ini begini tidak bisa menyelesaikan, begitu masuk baik kita turun sedikit sudah
jantung kita sudah teratapan. Begitu masuk sel naik sedikit jantung kita teratapan. Karena tidak percaya diri. Tidak percaya diri itu karena tidak menguasai medan, tidak menguasai teknik bagaimana kita menyelesaikan dengan recovery itu tadi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman, untuk materinya silakan kalau ada bertanya terkait dengan money management malam ini, banyak bertanya silakan. Technical kita tunda sampai besok dulu ya, biar nanti kita fokus di money management dulu, biar nanti teman-teman juga banyak belajar lagi, terutama yang masih tidak sesuai dengan tracknya. Oke, monggo kalau ada bertanya terkait dengan money management, terkait dengan perhitungan, atau nanti misalkan teman-teman masih kurang paham dengan perhitungannya, kok banyak sekali perhitungannya. Ya beginilah, kalau kita pengen betul-betul menjadi trader yang nantinya bisa selalu keluar menjadi juara, menjadi profit konsisten, maka yang paling utama, yang paling berat harus kita lalui dulu. Kalau cuma hanya analisa tidak akan menyelesaikan persoalan nantinya. Oke, ada lagi, ada pertanyaan? Kalau tidak ada nanti kita tutup, kita lanjutkan besok untuk full di materi teknikalnya. Ya, buat teman-teman yang masih belum paham, ya nanti silakan banyak bertanya, atau nanti video linknya nanti kita bagi kalau sudah selesai, jadi diulang-ulang. Ini terkait dengan perhitungan angka lot, terkait dengan ketahanan. Kalau analisa nanti banyak kita bahas di candle di waktu berikutnya. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menyelamatkan dari kehancuran kerugian yang besar. Mudah-mudahan bisa meminimalkan tingkat MC kita, dan selalu harapan kita adalah profit secara konsisten. Terima kasih, selamat malam, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.